masih bersama dengan Bupati Bantul dan juga Wakil Bupati Bantul, ada Kang Halim dan juga Mas Joko. Saya ke Mas Joko dulu nih, kalau tadi ngomongin soal cerita Lara, Kabupaten Bantul udah 190 tahun gitu. Kalau dari Bapak Wakil Bupati sendiri melihatnya, sekarang Kabupaten Bantul itu sudah seperti apa sih? Sudah seperti yang diharapkan belum? Kabupaten Bantul sudah baik, artinya pemimpin-pemimpin terdahulu ini sudah memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunannya, pembangunan infrastrukturnya, pembangunan perekonomiannya. Ya. Jadi saya kira saya mendampingi beliau Kang Halim ini dalam rangka terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Nah, di era pandemi ini ada satu hal yang sangat istimewa ya, bahwa masyarakat kita ini sekarang sudah melakukan satu proses untuk gotong royongnya itu nampak. Ada warga kita yang sekarang harus terpaksa masuk ke isolasi di shelter. Itu mereka masyarakat kita berbondong-bondong untuk memberikan semacam bantuan untuk kehidupan mereka, sehingga ini betul-betul kepemimpinan Pak Halim ini sangat dirasakan masyarakat, bisa menyatu dengan masyarakat, membangkitkan semangat gotong royong masyarakat. Ya. Nah, di sisi lain kita juga menorehkan prestasi. Nah, tadi pagi ini ada satu yang sangat luar biasa. Apa itu? Salah satu kelurahan kita di Bantul, namanya Kelurahan Panggung-Harjo, itu mendapatkan predikat juara satu tingkat nasional Untuk? Desa Pangan Aman. Desa Pangan Aman. Wah, Tadi ini pagi maksudnya gimana? Artinya dia diterima bisa penghargaannya di Jakarta. Diserahkan pemerintah melalui Badan POM. Didampingi oleh BP POM DIY. Luar biasa sekali. Terus kemarin juga kita mendapatkan predikat. Salah satu kelurahan namanya Singosaren Banguntapan. Itu mendapatkan predikat sebagai kampung lalu lintas terbaik. kampung lalu lintas. Ya, jadi penataan lalu lintasnya terbaik. Jadi dari modal itu semua, saya kira kami sepakat untuk semangat masyarakat ini harus kita manage demikian rupa untuk ini menanggulangi COVID-19. Oke, Jadi baik. ya. Itu ada beberapa prestasi ya yang Berarti di tengah pandemi tetap berprestasi. pastinya tetap begitu. iya. Tidak merubah semangatnya seperti itu ya. Oke, nanti saya akan tanyakan lagi ke Kang Halim terkait dengan apa yang harus dilakukan di program-program untuk pemulihan ekonomi di 190 tahunnya Kabupaten Bantul. Ini dengan salah satu pengrajin limbah kayu. Ya. Oh. Pak Misran. Wah, ini dari Desa Tambalan. Lengkapin apa nih? Tambalan Jadah? Tambalan Piungan, Pak. Oh, oke. Nah, ini Mbak Vira, ini Bapak ini kerajinan ini berasal dari limbah kayu nggih, Pak nggih. Nah, ini sudah berapa lama ini, Pak? Jenengan diagem iki diagem. Nggih. Itu semenjak Bantul Expo pertama, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Sejak Bantul? Expo pertama. Pertama tahun berapa Pak itu Pak? Wah, saya sampai lupa itu. Loh. Udah lama betul itu. Lama pokoknya ya. Dulu banget itu ya. Ini kira omahe mboten lali to, Pak? Boten, alhamdulillah. Omahe yo lali cilaka kok ngenterke mulai. Limbah kayu ini maksudnya pripun Pak? Artinya kayu-kayu yang kecil-kecil digabungin apa pripun? Itu kebetulan saya bertempat tinggal kan di lereng bukit, jadi di bawah Bukit Bintang. Oh, itu, Pak. Bukit Bintang jenengan ten ngisore. Nggih, ternyata kan bahan bakunya banyak di sana. Alamnya kan mendukung. Terus saya manfaatkan yang ada akar, saya bikin seperti ikan. Nanti kalau yang kecil-kecil ya untuk gantungan kunci, untuk souvenir gitu. Alhamdulillah. Terus Itu ada wajahnya Pur juga di situ. wah, ini. Bapak terinspirasi sama Pur masih bikin itu ya Pak ya? Iya. Iya. Bapak jawab iya. Pripun, Pak? Dalam pripun Mas Joko? Ikan tanpa air hidup. Iya. Nggih, Pak, nggih. Agak niki kalih kula mah bagus niki. Nggih, wah elok ini. Iya. Terus ngapunten, Pak. Iya. Ini kan walaupun dari limbah kayu, tapi kan bisa dijadikan sebuah karya yang bagus. Niki gek regane pinten-pinten, Pak, nek ngeten nggih. Kalau harga kan tergantung yang suka melihat, Pak. Jadi kalau dia punya nilai seni yang tinggi ya dihargai dengan tinggi. Tapi kalau sementara untuk eksporan itu kan kita melihat dari sana permintaannya kayak apa, kita tinggal turuti gitu. Oke. Jadi kayak topeng-topeng itu ditempel di dinding ya Pak? Iya. Itu harga berapa Pak kalau yang kayak begitu Kak?
Kalau ini kan sisa dari kayu limbah sonokling itu. Oh. Ini kan udah digeraji jadi nggak kepake. Daripada Daripada nggak atau kepake. dibikin areng ya kan. Ji, ji, ji. Saya coba untuk dibentuk seperti kayak gini. Itu Bapak mahat sendiri. Iya Bu. Berapa lama Pak untuk prosesnya? Kalau prosesnya itu cepat Bu karena sudah biasa. Cuman kita kan biasanya ngelihat dari kayunya bentuknya seperti apa itu yang agak lama. Oke. Ya. Dari jenis kayunya dibikin apa gitu, tergantung jenis kayu ya. Iya. Harganya berapa Pak itu Pak? Kalau ini ya sekitar bisa 300, bisa 400. 300. Lu awet lo 300 setahun rantai. Iya. Ya nek jenengan aja ngenteknya gangsal. Lu lele. Weh. Lho. Iki garek nukokke sego putih. Tutul kene 4 tahun rantai. Niki pinten nek lele niki? Niku setunggal atus mawon Pak. Wah, 700 lho. Karena tok nyangor. Ya Bapak pemasarannya sudah sampai mana? Alhamdulillah kita ya sudah melalui ekspor, cuman tangan ketiga kita nggak bisa langsung sendiri Bu. Ngapunten, ini pernah diekspor paling jauh kemana Pak? Ya itu sampai ke Belanda juga pernah. Ke Belanda. Ke Belanda. Iya. Oke. Baik. Sakit basa Londo. Nek kula mboten saged Bu, Oh, namun dia saged inget ibu ini saya londo kempling deh. Iya. Rondo Mas Iku. Baik Bapak, ada harapan apa yang ingin disampaikan ke Pak Bupati dan Pak Wakil unek-uneknya Bupati? nopo jenengan? Ya alhamdulillah selama ini juga dari Bantul saya juga mendapat fasilitas yang kemarin dari Bapak Alim juga kan Dekranas itu melalui Malioboro Mall kita juga diikutkan. Oke. Waktu dulu juga waktu zaman Bu Idam Iya. kita juga masuk ke Jakarta, alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 dari Bantul kan itu ya. Oke. Saya juga berharap mudah-mudahan tahun ini juga di tangan Bapak Alim, apalagi Bapak Joko ya kan itu sama-sama orangnya jempol semua. Wah, luar biasa nih Itu Pak Joko. insya Pak Allah Ali. kita nanti sama-sama untuk majukan Bantul. Dan UKM siap mendukung. Oke. Baik. Ini misalnya Bapak tadi kan BCI. Iya. Nek saya membuat karya seperti ini, tapi saya akan memahat seperti tokoh-tokoh, misalnya seperti Pak Joko dan Pak Halim. Pak Halim, itu kira-kira bisa nggak Pak jenengan? Ya itu kalau bisa, tapi kalau untuk mirip 100% nggak bisa. Nah, yo nggak usah mirip. Iya. Pripun kinten-kinten Pak Joko? Nggih, saya ini kok. Saya niku. Ning mangke dipilih. Wajahnya esok awan apa bengi. Karena beda gitu. Tenan ra. Kalah lucu aku. Hati-hati Anda. Pak Misran, sukses terus untuk usahanya. Kalau Amin. misalnya ada yang ingin membeli, langsung kemana? Nggih. Workshopnya Gadah di mana? Facebook buatan jenengan. Kebetulan kita masih tradisional Pak, jadi Oh, melalui Facebooknya teman dereng gadah? belum ada. Tumbas ten Klitikan Bantul. Siap. Second apik-apik. Nggih. Yo manut wae Bapak. Nggih. Iya. Oh, Ya. ngoten niku. Nomor telepone Nomor enten, telepon. enten. Nah, nomor telepone 083 851 797 196. Pulsa pinten, Pak? Kok jadi jualan pulsa? Ya Ngoten nggih, Bapak. Pak, nggih. Iya. Siap. Nggih, matur sembah nuwun, Nggih, Pak. sami-sami Pak. Ya, sukses terus untuk Pak Misran. Amin, Nah, amin. ini Kang Halim, Pak Misran ini salah satu dari UKM, dia punya kerajinan karya. ini. Salah Ya. satu yang bisa membangkitkan perekonomian. Bagaimana Kang Halim melihatnya? Ya, kami berdua ini dilantik saat Bantul menghadapi pandemi sudah lebih dari 1 tahun. Sehingga diamanatkan 2 hal, 1 penanggulangan pandemi, 2 pemulihan ekonomi. Nah, dua-duanya harus dilakukan. Nah, pemulihan ekonomi itu sektor apa saja yang perlu dipulihkan? Nah, kita melihat ada 3 sektor unggulan di Kabupaten Bantul. Ya. Pertama industri, termasuk di dalamnya industri kreatif seperti Pak Misran ini. Yang kedua pertanian, yang ketiga pariwisata. Oke. Nah, khusus sektor industri kreatif, Bantul itu tahun 2017 oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional itu ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Kria terkuat di Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masyarakat Bantul itu masyarakat yang kreatif. Ya. Terbukti handicraft semacam buatan Pak Misran ini sudah menembus pasar ekspor di Eropa dan Amerika. Nah, itulah yang akan kita genjot karena memang Bantul potensial Ada di situ ya. Ya, di bidang industri kreatif ini. Nah, lalu dengan cara apa? Nah, karena ini di masa pandemi, tentu kita lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan ya untuk menyiapkan generasi muda yang
bisa terjun di bidang industri kreatif. Ini Oke. terus pelatihan-pelatihan di bidang industri kreatif itu terus kita Nah, lakukan. pelatihannya modelnya seperti apa saja setelah yang Iya. satu ini kita akan Iya. kembali tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban.